Salam, jumpa lagi dengan Pak Fris dalam mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita mau bahas teori mengenai penyebab perubahan sosial. Yang pertama, teori konflik. Teori konflik dikemukakan oleh Karl Marx. Marx membedakan masyarakat atas dua kelas, kelas borjuis atau pemilik modal, dan proletar atau buruh. Marx mengatakan bahwa karena kedua kelas tadi memiliki kepentingan yang saling bertentangan, maka akan timbul konflik di antara keduanya. Pada akhirnya, menurut Marx, konflik antara kelas borjuis dan proletar akan menghasilkan masyarakat tanpa kelas. Sedikitnya 3.000 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau VSPMI berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Tenaga Kerja. Dalam aksi tersebut, masa aksi menyampaikan beberapa tuntutan untuk disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Masa aksi yang datang dari beberapa daerah mulai berkumpul di depan gedung Kementerian Tenaga Kerja pada Kamis sejak pukul 9 pagi. Dalam aksi ini, buruh yang tergabung dalam FSPMI menyampaikan beberapa tuntutan seperti menolak penetapan UMP dan UMK berdasarkan inflasi dan PDB, penolakan kenaikan iuran BPJS, serta menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Hari ini kami aksi di Kemenaker ini dari 3 wilayah, yaitu Provinsi Banten, kemudian DKI Jakarta, dan Jawa Barat tentunya, ya, penyangga ibu kota. Nah, estimasi akan hadir kira lebih 3.000-an orang, ya, karena ini masih dalam perjalanan, ya, masih macet juga, ya. Tuntutan kami kepada Ibu Menteri yang baru ini 3 hal, ya, saya ulangi. 1, cabut surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Pak Hanif Dairi. 2, tolak PP 78, ya, kemudian tolak kenaikan iuran BPJS. Nah, ini adalah secara kebetulan kemarin juga pemerintah sudah memaksakan kehendaknya. Nah, untuk itu tentunya aksi ini sekali lagi kami katakan adalah aksi awalan, dan kami lebih fokus kepada untuk proses penetapan UMP dan UMK tahun 2020. Sekaligus. Yang kedua adalah teori perkembangan rasionalitas. Teori perkembangan rasionalitas dikemukakan oleh Max Weber. Menurut teori ini, perubahan sosial dalam masyarakat disebabkan karena manusia semakin rasional. Individu yang rasional akan memilih alat yang paling tepat guna mencapai tujuan tertentu. Karena tujuan semakin banyak dan kompleks, maka alat-alat baru pun akan diciptakan, sehingga terjadilah perubahan sosial. Yang ketiga adalah teori gerakan sosial. Menurut teori gerakan sosial atau social movement adalah sumber dari perubahan sosial. Karena banyak orang merasa tidak puas terhadap kondisi dalam masyarakat, sangat mungkin mereka akan mengorganisasikan diri, menyatukan diri dalam satu gerakan. Gerakan inilah yang nantinya akan memperjuangkan perubahan. Menurut David Aberle, ada 4 tipe gerakan sosial. Yang pertama, alternative movement. Alternative movement adalah gerakan yang bertujuan mengubah sebagian perilaku perseorangan. Contohnya adalah kampanye agar orang tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, tidak menggunakan narkoba, serta menghindari pergaulan bebas. Berikutnya, ada gerakan sosial lain yang disebut dengan redemptive movement. Tujuan tipe gerakan redemptive movement adalah perubahan menyeluruh pada perilaku seseorang. Misalnya adalah gerakan di bidang agama agar para pelaku penyimpang atau kejahatan bertobat dan mengubah cara hidupnya sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya ada reformative movement. Tipe reformative movement adalah gerakan sosial yang ingin mengubah masyarakat dan bukan perseorangan. Namun ruang lingkup yang ingin diubah hanya dari segi-segi tertentu saja. Contohnya, gerakan R.A. Kartini dulu untuk memperjuangkan emansipasi atau kesetaraan dan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Yang terakhir, ada gerakan sosial yang disebut dengan transformative movement. Ini merupakan gerakan masyarakat untuk mengubah secara keseluruhan. Contohnya gerakan PKI yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan komunisme. Kembangnya rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto 20 tahun silam bukan tanpa alasan. Gejolak demonstrasi mahasiswa besar-besaran hingga tewasnya 4 mahasiswa Trisakti menuntut Soeharto mundur menjadi gerakan reformasi nasional. Dan berikut adalah peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto resmi mengundurkan diri 20 tahun silam. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis
21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat Wakil Presiden dilantik menjadi Presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung lantaran... Berikutnya ada teori determinisme heroik. Dalam teori determinisme heroik disebutkan bahwa harus ada satu sosok, satu pahlawan, satu aktor yang bisa mempersatukan masyarakat untuk memperjuangkan perubahan. Yang berikutnya ada teori materialisme. Menurut teori materialisme, teknologi adalah pendorong perubahan sosial. Thorstein Veblen mengatakan, teknologi mendominasi tatanan sistem sosial, sehingga mampu mendorong perubahan. Setiap wujud perkembangan teknologi, secara bertahap akan menciptakan lingkungan kehidupan yang sama sekali baru. Teknologi merupakan kekuatan dahsyat dan tidak terbendung pengaruhnya dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita semua butuh dan selalu menggunakan teknologi. Menurut J. Dwi Narwoko, teknologi mempengaruhi perubahan sosial dengan beberapa cara. Yang pertama, menyediakan alternatif-alternatif baru bagi manusia. Sebagai contoh, pengembangan mobil bertenaga surya untuk menggantikan mobil berbahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Yang kedua, mempengaruhi dan kemudian mengubah pola interaksi. Contohnya, perkembangan pesat teknologi telepon genggam dan internet telah mengubah pola interaksi manusia yang dulunya tatap muka secara langsung dan intim menjadi sekunder dan dangkal. Yang terakhir, introduksi teknologi yang tidak bebas nilai cenderung menimbulkan konflik-konflik sehingga membawa permasalahan baru dalam masyarakat. Contoh, perkembangan teknologi di bidang cloning atau bioteknologi dianggap oleh sebagian pihak tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga banyak ditentang dan menimbulkan konflik dalam masyarakat.